Shalom anak-anak semuanya. Shalom, oke. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Oke ya, selamat Paskah juga untuk anak-anak ibu yang ada di ruang kelas bersama wali kelas dan juga selamat Paskah bersama orang tua yang mengikuti ibadah Paskah kita ini secara live streaming. Hari ini kita mau merayakan Paskah. Oke ya, kita sudah melewati sepanjang 1 minggu ini pekan Paskah kita. Nah, sebelum kita masuk ke ibadah kita, Ibu mau tanya dulu, kira-kira apa ya tema Paskah kita pada tahun ini? Siapa yang ingat? Ayo anak-anak Ibu yang ada ikut di ruangan ini, siapa yang ingat tema Paskah kita? Tidak ada yang ingat? Oke, mari sama-sama kita baca 1, 2, 3, ya. Growing in hope through the risen Christ. Oke ya, dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Oke, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita masuk ibadah kita. Kita tahu bahwa Kristus sudah mati dan bangkit bagi kita dan memberikan kita keselamatan, ya. Tuhan sudah rela memberikan nyawanya dan juga tidak hanya berdiam diri selesai mati saja begitu ya. Tapi Tuhan Yesus juga bangkit dan memenangkan kita akan dosa gitu ya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan dengan hormat. Kita akan mulai ibadah kita saat teduh dimulai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas setiap anugerah dan kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama merayakan Paskah. Bagaimana kami mengingat kembali bahwa Yesus mati dan bangkit bagi hidup kami. Ya Tuhan, berikan kami hati dan pikiran dan fokus untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan yang berkati setiap pribadi kami yang ada di tempat ini. Hanya kepadamu kami serahkan diri kami, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, mari kita angkat satu lagu pujian kita, dihapuskan. Sebelum kita mengangkat satu lagu pujian kita, mari kita bangkit berdiri. Ya, panggilan beribadah kita, mari kita sama-sama membacakan Mazmur 95 ayat 1 sampai 9. Marilah kita bersorak-sorak untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Kita akan mengangkat lagu pujian dari Kidung Jemaat 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya
kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana Tuhan telah mengajarkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku iman kepercayaan kita. 1, 2, 3 ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gerejanya yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Oke, anak-anak dipersilakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Kita akan mengangkat lagu pujian beri syukur, akan dimedley dengan Sejak Yesus di Hatiku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikku. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Dalam hati ada terang dan harap penuh sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku, ku telah tinggalkan jalan dosa yang gelap. Sejak Yesus di hatiku, dosaku hilanglah, darah-Nya sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sukacita berlimpah dalam hidupku. Sejak Yesus di hatiku. Saya mengundang Ibu Foni untuk memimpin kita doa syafaat dan doa persembahan. Baik anak-anak, kita akan berdoa bersama-sama. Jadi silakan sikap doa yang baik seperti apa ya. Baik yang ada di sini, di aula maupun anak-anak yang ada di kelas. Silakan lipat tanganmu, tutup matamu ya. Ibu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Allah pencipta dan pemelihara hidup kami, Allah yang maha kasih, Allah yang merencanakan keselamatan dan memberikan anaknya yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena karya Kristus disalib, kami dapat menyembah Engkau di dalam ibadah Paskah pada pagi hari ini bersama-sama
sebagai satu komunitas SD Lentera Harapan Kupang. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan dapat merenungkan kembali kematian dan kebangkitan Kristus di dalam Pekan Paskah tahun ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya setiap firman yang sudah diberitakan, yang sudah direnungkan bersama-sama dengan guru-guru kami di sekolah maupun juga dengan orang tua kami di rumah, itu dapat mempertumbuhkan iman kami untuk semakin berakar di dalam Engkau. Biarlah kami terus berpengharapan hanya kepadamu saja ya Tuhan. Saat kami merasa sulit belajar, saat kami merasa takut atau hampir menyerah. Tolonglah kami agar terus mengingat bahwa kuasa kebangkitan-Mu selalu memberi kami kekuatan baru setiap hari. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa kiranya setiap pemimpin yang Tuhan sendiri sudah pilih di bangsa ini, boleh Tuhan tolong agar mereka menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan dan juga mencintai rakyat. Kami juga berdoa bagi para pemimpin kami di yayasan ini, baik di Yayasan Pelita Harapan Group maupun juga Yapen Kris Nehemia. Tuhan, kiranya Tuhan saja yang terus memberikan visi yang jelas, sehingga melalui yayasan-yayasan ini, pendidikan Kristen yang sejati boleh ada di kota ini. Bapa kami di surga, kami juga berdoa bagi Bapak, Ibu guru dan staf yang Tuhan berikan untuk membimbing setiap kami. Berikanlah mereka kesehatan, hikmat dan sukacita di dalam bekerja. Berkatilah sekolah ini ya Tuhan, agar menjadi tempat yang penuh damai sejahtera yang daripada Engkau, dan melalui sekolah ini Kristus boleh ditinggikan. Ya Tuhan, kami juga berterima kasih untuk orang tua kami yang ada di rumah. Kami berdoa kiranya Bapa memberkati akan pekerjaan mereka, memberikan mereka kesehatan. Tolonglah orang tua kami ya Tuhan, untuk boleh dapat mendidik kami menjadi anak-anak yang mencintai Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan ini juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami, bagi kakak-kakak kami yang pada saat ini duduk di kelas 6, di dalam persiapan mereka untuk mengikuti TKA pada waktu mendatang. Ya Tuhan, Engkau yang sudah melihat seluruh hal yang mereka persiapkan, kiranya Tuhan boleh terus beserta, sehingga anak-anak kami ini dapat mempertanggungjawabkan kesempatan belajar yang telah dimiliki dengan benar hanya di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya ini boleh menjadi wujud syukur kami yang tulus atas anugerah Tuhan yang tidak terbatas di dalam hidup kami. Dan kiranya setiap kami diperkenankan Tuhan menjadi persembahan yang hidup, menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi lentera-lentera yang membagikan tentang Kristus yang telah bangkit itu. Ya Tuhan, inilah doa dan harapan kami, kiranya kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang, kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Eskul Ensemble.
Oke ya, terima kasih untuk anak-anak Ibu Ansambel, sungguh pujian yang sangat indah ya. Oke, sebentar lagi kita akan menyambut firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Sebelum itu kita mengangkat lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan.
Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kepada Ibu Dian kami persilahkan. Baik, shalom semua. Oke, sekali lagi shalom. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan bacaan firman Tuhan bagi kita dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Sebelum ada dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sekali lagi kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami mengucap syukur untuk waktu kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Saat ini bersama-sama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan, boleh sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kami untuk kami melangkah di dalam hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Biarlah anugerah Allah itu sendiri yang akan memampukan kami untuk hidup benar di dalam terang firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, sepanjang 1 minggu ini, komunitas SD Lentera Harapan di dalam perayaan Pekan Paskah kita merenungkan satu tema besar yang anak-anak sudah renungkan sepanjang 1 pekan ini ya, yaitu apa tadi? Growing in Hope
through the risen Christ. Bagaimana kita mau diingatkan dalam perayaan Paskah di tahun 2026 ini untuk kita sama-sama bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus, ya. Pengharapan kita bertumbuh karena Kristus sudah bangkit bagi kita. Jadi sepanjang 1 minggu ini sebelum ada dalam perenungan kita hari ini, tema perenungannya adalah penciptaan baru. Tetapi sebelum masuk ke sini kita akan sama-sama review sebentar dari apa yang sudah anak-anak renungkan sepanjang 1 minggu ini. Kalau kita mau ingat lagi, di hari pertama kita sudah merenungkan satu tema, yaitu harapan duniawi dan versus, ya, harapan duniawi dan harapan Kristen. Bagaimana kita saat itu merenungkan tentang batu penjuru. Yesus Kristus adalah batu penjuru kita, ya, bahwa kubur yang kosong, dia bangkit, ya. Harapan kita dan harapan dunia ini berbeda. Kalau kita belajar bahwa harapan dunia itu sementara, tetapi harapan di dalam Kristus itu adalah harapan yang sejati dan tidak pernah mengecewakan. Ya, itu hari pertama. Kemudian di hari kedua, kita sama-sama merenungkan bahwa harapan Kristen itu penuh. Bahwa ketika Kristus bangkit, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan sedang memulihkan kita, ya, bukan hanya hidup kita, tetapi seluruh ciptaan ini. Dan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, juga dipanggil untuk bagaimana hidup kita, ya, juga ambil bagian di dalam pemulihan yang ada ini melalui kehidupan kita. Kemudian yang berikut di hari ketiga, kita merenungkan bahwa harapan Kristen itu realistis. Artinya apa? Bahwa ketika kita hidup di dalam dunia, kita tahu bahwa Kristus sudah menebus kita, dosa kita sudah diampuni, tetapi kita hidup di dalam dunia yang masih akan terus berproses menuju kesempurnaan itu. Ya, bahwa harapan di dalam Kristus itu bahwa kita tidak berarti hidup kita itu tanpa kesulitan. Tetapi kita mengingat bahwa Kristus sendiri sudah mengambil penderitaan terburuk itu, tetapi kabar baiknya bukan sampai di situ saja, ya, tetapi Kristus menang, Kristus bangkit mengalahkan maut. Sehingga meskipun kita masih hidup dalam kesulitan, ya, harapan di dalam Kristus itu membuat kita terus percaya bahwa melalui penderitaan kita akan menuju kepada kemenangan. Dan di hari kemarin, ya, ketika anak-anak merenungkan hari keempat, ya, kita merenungkan bahwa harapan Kristen itu efektif. Ya, ada dua, ya, kemarin itu bagian firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana kamu akan seumpama Raja Wali yang akan terbang, dan kemudian yang kedua apa? Ada yang masih ingat? Seperti gunung Sion, ya, yang akan tetap berdiri kokoh, begitu, ya. Jadi harapan kepada Tuhan memberikan kita kepada kekuatan, memberi kita kekuatan yang nyata untuk kita tetap berdiri teguh di tengah-tengah setiap persoalan hidup. Kita tetap percaya, kita berdiri teguh, kita berani dan tidak mudah menyerah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya anak-anak, ya. Oleh karena itu, karena Yesus mati tapi juga dia bangkit, maka kita punya pengharapan. Ya, pengharapan kita bukan karena kita, tetapi karena Yesus itu sendiri, ya. Sehingga harapan itu penuh, realistis dan memberi kekuatan, ya, bagi kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hari ini kalau kita mengingat anak-anak, kalau anak-anak suka baca buku cerita, ya, kalau baca baru sampai di setengah, kira-kira penasaran atau tidak, ya?
Penasaran? Atau bukan buku cerita lah, film, nonton film ya. Nonton film begitu ya. Yang begitu bagus, yang menarik sekali buat anak-anak. Ketika nonton, penasaran tidak? Tiba-tiba mama bilang, stop sudah di tengah-tengah. Tidak nonton lagi, berhenti. Kira-kira bagaimana perasaannya? Pasti penasaran, kecewa. Aduh mama tunggu sedikit le, ini mau lihat. Dia punya ending itu seperti apa? Apakah cerita film itu berakhir bahagia atau berakhir menggantung? Masih ada, ternyata begitu nonton masih ada episode berikut ya. Sama seperti kemarin itu kita sempat nonton film baru ya, yang baru keluar di bioskop itu ya, film anak-anak. Ada yang pernah nonton kok? Nawila. Sudah nonton mungkin kok? Ya. Nawila cerita filmnya, pikir nanti dia akan apa nih, bahagia. Ternyata begitu akhir cerita, ending, masih ada tulis, nantikan Nawila season berikut. Wah, episodenya nanggung, masih menggantung. Ya, tetapi hari ini kita mau lihat sama-sama anak-anak cerita kebangkitan, ya, cerita tentang pengorbanan Kristus dari kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu hari ini dengan tema penciptaan baru. Jadi, kalau tadi menggantung, maka kita sekarang bukan lihat masih menggantung, tapi kita sudah lihat nanti akhir ceritanya, finishnya seperti apa, gitu ya. Jadi hari ini kita sama-sama baca bagian firman Tuhan. Mari anak-anak mengikuti ya, dari Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, Ibu Dian akan baca untuk kita ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ya. Dan kiranya setiap kita yang dengar firman ini mau melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Oke, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu guru dan juga semua orang tua yang mungkin juga turut menyaksikan bagian perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama melihat, pernahkah kita mengalami hal-hal seperti ini? Pernah kok mengalami ini kira-kira? Dimarahi orang tua ya, sedih, sakit ya, berantem dengan teman ya, kemudian sendiri dimarahi mama atau mungkin papa mama bertengkar di rumah ya, kemudian dimarahi papa, menangis, sedih begitu ya. Bahkan ada yang mungkin dari kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, tiba-tiba ataupun mungkin melalui sakit yang lama. Pernah kok mengalami itu anak-anak?
pernah tentu saja ya. Nah, hari ini Ibu Dian mau ajak anak-anak, coba anak-anak bayangkan. Suatu hari nanti, ini semua itu tidak ada lagi. Tidak ada kesedihan, tidak ada ratap tangis, tidak ada kematian lagi, maut tidak ada lagi, ya. Tidak lagi dimarahi orang tua, papa mama yang mungkin biasa bertengkar sudah tidak lagi bertengkar, tidak ada pertengkaran lagi. Semuanya hidup begitu baik, damai, tenang, bahkan seluruh ciptaan yang rusak dipulihkan jadi baru. Coba dibayangkan, kira-kira seperti itu, kira-kira indah atau tidak ya? Indah atau tidak? Pasti anak-anak bilang, sungguh sangat indah. Ya, dan anak-anak kita lihat bahwa semua yang rusak, tadi bacaan bagian firman Tuhan yang kita baru baca, ya, janji Tuhan bagi umatnya adalah suatu hari nanti, ya, semua yang rusak itu akan diperbaiki, ya, semua yang sedih akan dihibur, ya, kemudian yang hancur dipulihkan. Nah, itu berarti nanti tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi sakit penyakit. Dan yang paling indah bukan hanya itu semua tidak ada, tetapi Tuhan tinggal bersama dengan kita, umatnya. Wah, anak-anak, Ibu Dian mau bertanya dulu, apakah anak-anak percaya bahwa kehidupan seperti itu akan ada? Aduh, suaranya mana? Kuat dulu. Hanya 5 orang. Berapa orang yang percaya? Percaya atau tidak? Percaya, kita percaya. Kalian percaya tidak? Oh, percaya ya. Kita percaya semua bahwa ini akan terjadi. Karena yang bilang bukan Ibu Dian, tetapi yang bilang adalah Allah sendiri, ya. Allah sendiri bilang, ya. Allah sendiri bilangnya di mana? Bilangnya tadi kita baru baca sama-sama, ya. Mari kita lihat selanjutnya. Anak-anak, bagian firman Tuhan yang kita baru baca dan renungkan berbicara, ya, di dalam kitab Wahyu. Kalau kita lihat di dalam kitab kita, Wahyu itu adalah ending, akhir cerita. Tapi ketika kita ada di dalam kitab Wahyu, kita diajak untuk melihat kedua arah, ya. Kita melihat ke belakang, ya, melihat ke belakang dan kita melihat ke depan, kepada ujung cerita, ya. Melihat ke belakang, Ibu Dian, melihat ke belakang yang mana? Kita lihat ada gambar di sini, anak-anak pasti tahu peristiwa awal, ya. Yaitu peristiwa apa? Peristiwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maka saat itu semuanya menjadi apa? Rusak. Tidak ada lagi yang baik. Ya, apa saja yang rusak? Semuanya. Keadaannya berubah, relasinya rusak dengan Allah, dengan sesama, dengan alam, semuanya rusak total. Ya. Tetapi cerita itu tidak berakhir di situ. Ya. Manusia setelah itu berusaha membangun kota. Ya, anak-anak kalau ingat cerita Menara Babel, manusia berusaha memperbaiki, membangun kota, mau sampai ke langit. Tetapi berhasil atau gagal? Gagal, ya. Tetapi janji Allah tidak pernah gagal. Yaitu bahkan ketika manusia jatuh di dalam dosa, Allah berjanji bahwa akan ada siapa? Keturunan Hawa yang akan meremukkan kepala ular, meremukkan iblis itu. Janji penebusan itu sudah ada dari dulu.
Tetapi kemudian kita tahu janji itu digenapi atau tidak digenapi ya? Janji itu digenapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, ya. Pengorbanan Yesus Kristus. Dia mati tetapi tidak selesai di dalam kematiannya. Dia bangkit dan menang, ya. Jadi di dalam bacaan kita hari ini, kitab Wahyu 21 ayat 1 sampai 5, di situ dikatakan Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru turun dari surga. Allah diam bersama dengan umatnya. Tidak ada lagi maut, duka cita, ratap tangis atau kesakitan. Dan pernyataan yang menggetarkan itu yaitu bahwa lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu apa? Baru. Tuhan menjadikan segala sesuatu baru. Ya, kita merenungkan sebelum-sebelumnya anak-anak sudah diingatkan bahwa Tuhan tidak membuang ciptaannya, ya, ketika kita ada di dalam dosa. Tetapi Tuhan menjadikan itu semua baru, ya. Sehingga pengharapan kita anak-anak bukan tergantung daripada kita. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu. Karena ketika kita semakin berusaha, maka kita akan dapat bahwa kita terus gagal. Ya, tetapi karena Allah lah yang menjamin itu bagi kita, maka pengharapan itu begitu sejati bagi kita. Ya. Nah, pengharapan orang percaya lahir dari luka salib dan kemenangan Kristus. Jadi bukan dari diri kita. Ya, tetapi inisiatif Allah sendiri. Mungkin sama seperti ketika kita naik pesawat ya. Kalau kita naik pesawat, apakah kita bisa sampai ke tujuan kita? Ke Jakarta misalnya ya, kita naik pesawat ke Jakarta. Apakah itu karena kita yang bisa sampai ke Jakarta atau kita pergi naik ke dalam pesawat itu kita hanya duduk saja diam-diam di situ. Kemudian yang akan menjalankan pesawat itu dan membawa kita itu adalah siapa? Ya, pilotnya itu, dia membawa kita. Tidak tergantung daripada kita, ya, di dalam pesawat itu. Kita pergi hanya duduk diam, kemudian dengan percaya pilot itu membawa kita sampai kepada tujuan kita, ya. Tidak ada usaha kita di situ, ya, tapi Allah sendiri yang memberikan kepada kita anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi pengharapan kita begitu pasti di dalam Tuhan. Kalau pengharapan dunia, ya, boleh hilang. Kita berharap, ya, mungkin dijanjikan oleh orang tua kita sesuatu. Kita berharap, tetapi bisa saja orang tua kita tidak menepati janjinya. Tetapi Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah menjanjikan Sang Penebus. Janji itu ditepati di dalam Kristus yang mati bagi kita. Jadi pengharapan kita di dalam Kristus itu adalah kepastian, ya. Dan tadi Ibu Dian bilang, kalau kita nonton film masih setengah, kita belum puas ya. Nah, hari ini kita sudah tahu bahwa kita punya akhir cerita. Ya, akhir ceritanya meskipun saat ini kita masih hidup dalam dunia, ya, Kristus sudah menebus kita, hutang dosa kita lunas, tuntas. Tetapi karena kita masih hidup di dalam dunia, ya, maka kita masih akan terus bergumul dengan air mata dan penderitaan. Tetapi kita anak-anak Tuhan tahu bahwa itu bukan akhir dari cerita kita. Masih ada cerita yang endingnya. Happy ending atau sad ending ya? Bagi anak-anak Tuhan tentu saja happy ending. Bagi orang yang percaya kepada Kristus, karena hanya Kristus yang memberikan jaminan itu, tidak ada yang lain. Ya, tidak ada yang lain. Hanya Kristus yang memberikan jaminan bahwa masalah kita yang pertama itu setelah Allah cipta kita adalah dosa, itu hanya diselesaikan oleh Yesus Kristus, tidak diselesaikan oleh yang lain.
Begitu, sehingga ketika kita percaya kepada Kristus, kita tahu ending kita ada di mana. Ya, tetapi kalau kita belum percaya, Ibu, nah kalau belum percaya, maka kita minta pertolongan Tuhan melalui Roh Kudus. Kita dimampukan untuk percaya kepada Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya di dalam Dia kita tahu akhir cerita kita, ya. Pembaharuan yang sempurna itu akan datang dari Allah. Ada langit yang baru, bumi yang baru, ya. Allah tidak lagi akan meninggalkan umatnya. Dia akan hidup bersama-sama dengan umatnya. Kita akan bertemu muka dengan Allah. Wah, ada yang rindu untuk sampai di saat itu? Iya ya, Ibu Dian juga sangat merindukan saat itu tiba ya. Semoga kita terus pasti di dalam Tuhan, suatu hari nanti ini akan digenapi. Kita akan bertemu Allah di dalam kekekalan ya. Kita sama-sama percaya anak-anak kita bahwa pembersihan kita, pembasuhan dosa kita sudah dilakukan oleh Allah. Dan Allah yang terus beserta kita hidup di dalam dunia yang masih begitu banyak kesedihan ini, begitu banyak masalah, ya. Dan nanti pada akhirnya Tuhan bilang di ayat 5 tadi, semua yang Tuhan katakan ini tepat dan benar. Allah yang menjamin itu semua, ya. Itulah pengharapan sejati kita. Pengharapan sejati kita tidak bergantung kepada orang lain. Tidak bergantung kepada bagaimana orang melihat kita atau menilai kita. Tapi pengharapan sejati kita bergantung pada Allah yang memberikan pengharapan itu kepada kita. Ya, jadi jangan sedih ketika temanmu kemudian nanti tidak lagi mau berteman dengan kamu. Tidak apa-apa kita kehilangan teman. Asal kita tidak kehilangan iman kita kepada Kristus. Ya, tidak apa-apa kalau nanti kamu besar ya, anak-anak laki-laki diajak untuk buat yang tidak-tidak, tapi akhirnya kamu tidak mau ikut dan mereka menjauhi kamu. Oh, tidak apa-apa. Ya, karena Tuhan bilang ya, di dalam iman kita yang penting kita berharap kepada Tuhan, tidak boleh kehilangan iman kepada Tuhan. Itulah nanti akhir cerita kita ada di mana kita tahu. Ya anak-anak ya. Jadi apa aplikasinya bagi kita anak-anak ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan yang begitu indah ini ya. Yang pertama, mari kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Setelah kita merayakan Paskah, mungkin ini bukan tahun pertama anak-anak ya, karena umurnya sudah 10, 11, 12 begitu ya. Dari kecil-kecil di gereja, di rumah orang tua selalu bilang kisah Paskah. Tetapi tahun ini kita sekali lagi mau diingatkan dan diajak. Ya. Di momen ini mari kita renungkan. Setelah kita pulang dari sini, kita renungkan. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhan, saya ini orang berdosa. Banyak sekali dosa saya. Ya, tetapi di dalam kasih dan anugerah Tuhan, Tuhan telah mengampuni saya melalui Kristus yang telah mati dan bangkit. Ya. Berita baiknya adalah Kristus yang menanggungnya bagi kita, bukan kita. Ya, jadi mari kita percaya. Nah, kalau sudah percaya, terus lantas apakah kita hidup seenak-enaknya saja? Tentu saja tidak, ya. Karena sebagai anak-anak Tuhan, respon kasih kita kepada Allah yang terlebih dahulu sudah mengasihi kita, mari kita tunjukkan juga kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Ya, mari kita kasihi teman kita. Kita kasihi orang tua kita. Ya, kita kasihi Allah. Kita rajin beribadah, rajin baca terus firman Tuhan, rajin pergi ke gereja. Diberikan talenta oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, melayani Tuhan.
Ya, tadi sangat baik sekali anak-anak ansambel ya. Semuanya kita lakukan bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus kembalikan segala kemuliaan itu kepada Allah itu sendiri ya. Karena kita hidup, dipanggil untuk hidup memuliakan Allah. Ya, mari kita menunjukkan kasih ya. Kemudian meskipun kita hidup di dunia yang masih begitu banyak masalah, anak-anak Tuhan dipanggil untuk tetap setia. Meskipun sulit hidup kita, kita tidak boleh putus asa, ya. Tidak boleh tiba-tiba ada yang beranggapan bahwa ya sudahlah saya gantung diri saja, seperti berita-berita yang begitu marak akhir-akhir ini. Itu orang-orang yang tidak punya pengharapan. Jadi anak-anak, pengharapan kita jadi kita tidak hidup seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Ya. Masalah sedikit, mengurung diri di kamar berbulan-bulan, tidak mau bertemu dengan orang. Ya. Kalau anak-anak Tuhan, dia tetap setia meski sulit, dia ingat Kristus sudah menanggung kesulitan yang paling sulit. Kematian terkutuk di kayu salib. Maka dia akan masuk kamar, berdoa, minta pertolongan dari Tuhan di dalam doanya. Ya. Dia tetap setia meskipun sulit. Ya, kemudian yang berikut, bagaimana kita dipanggil juga menjadi anak-anak yang membawa pengharapan. Membawa pengharapan bagi teman-teman kita yang sedih. Jadi jangan ketika kita lihat orang sedih, kita malah tertawa. Tetapi kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang bawa harapan. Kalau lihat teman sedih, kawan, jangan sedih. Apa yang menjadi kesedihanmu? Berbagi. Kalau dia berbagi masalahnya dia, jangan kamu ketawa. Hibur dia, ingatkan dia bahwa datanglah kepada Tuhan. Gumulkan di dalam doa. Jangan cari pengharapan yang lain. Ya, mungkin kesenangan yang lain. Tetapi terlebih dahulu kita datang bawa kepada Tuhan, ya. Anak-anak kita dipanggil untuk menjadi anak-anak yang bisa bawa pengharapan buat teman-teman. Yang sedih kita hibur, ya. Yang sakit kita bisa datang berkunjung. Doakan teman yang sakit. Itulah anak-anak Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dengan baik supaya ketika suatu hari nanti kita akan menghadap penghakiman Allah di akhir, ketika Tuhan bilang Tuhan akan memisahkan rumput dari apa? Gandum, ya. Kita tidak menjadi rumput yang kemudian nanti akan dibakar karena kita tidak percaya. Ya, tetapi kita menjadi anak Tuhan yang kemudian akan bertemu dengan Tuhan. Ya, di langit dan bumi yang baru, ya. Oleh karena itu, berita Paskah bagi kita ini kiranya kita boleh hidupi. Ya. Kita bertumbuh di dalam pengharapan kita kepada Kristus. Kita tidak setia, tetapi siapa yang setia? Allah setia. Allah yang menjamin itu. Makanya jangan pernah meninggalkan iman kita. Ya, jangan pernah meninggalkan percaya kita kepada Allah. Karena Allah menjaminnya bagi kita. Dan kita tahu akhir ceritanya. Ya anak-anak ya, oleh karena itu menutup perenungan kita hari ini, kita ada di dalam refleksi. Ada 3 pertanyaan refleksi yang Ibu Dian siapkan bagi kita. Ya, apakah kita semua sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mati
dan bangkit bagi kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya atau kita masih belum percaya? Ya, mari kita terus memohon kiranya Roh Kudus meneguhkan terus iman kita supaya kita tetap ada di dalam iman dan percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita. Ya, kemudian apakah hidup yang saat ini kita jalani ya adalah hidup yang dipersiapkan untuk bertemu dengan Bapa nanti. Kita tidak tahu kapan waktunya Tuhan bilang selesai. Tapi apakah kita sudah menjalani hidup yang menyenangkan Tuhan? Perubahan-perubahan apa yang bisa saya lakukan untuk menyambut hari itu? Kalau saat ini kita masih terus ada di dalam dosa, nah kita diminta untuk bertobat. Kita harus berubah dari apa? Ya, hidup kita sudah kita persiapkan belum ke hari itu? Apa dosa-dosa yang masih sering saya buat sehingga saya harus berubah ya? Nah, itu yang anak-anak refleksikan ya dalam ibadah puncak Paskah kita hari ini. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Kristus? Ya. Kemudian apakah hidup kita saat ini sudah menyenangkan Tuhan? Kalau belum, mari bertobat. Ya, Allah telah menjamin bagi kita. Dan apa perubahan yang bisa kita buat supaya hidup kita memuliakan Tuhan? Ya. Jadi silahkan anak-anak merefleksikan 3 pertanyaan ini. Oke, sambil anak-anak menuliskan pertanyaannya dulu, ya, kita persiapkan diri kita untuk menutup perenungan firman Tuhan kita. Kita terus mohon anugerah Tuhan sekali lagi. Ibu Dian beri waktu anak-anak berdoa secara pribadi. Kita ambil waktu, kita berdoa secara pribadi. Anak-anak boleh doakan, ucaplah syukur kepada Tuhan karena tahun ini di dalam momen Paskah kita diingatkan untuk bagaimana hidup kita. Apakah sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana Tuhan panggil kita melalui pertobatan kita setiap hari supaya hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Akuilah dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mohon pengasihan Tuhan dan anugerah Tuhan untuk terus menuntun kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh melihat akhir cerita yang begitu indah yang Allah sendiri janjikan bagi kami. Kami mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati ya Bapa. Kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak yang begitu lemah, yang sering kali kami berjanji untuk setia kepada Tuhan, tapi sering kali juga kami melanggar janji kami. Tuhan, kami mohon kiranya di dalam anugerah-Mu Tuhan memampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Kami boleh mau dengan sepenuh hati kami percaya
bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah, adalah satu-satunya juru selamat yang memampukan kami untuk bisa kembali berelasi dengan Allah dan hidup seturut kehendak Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa berita pengharapan kepada orang-orang yang kami temui di dalam kehidupan ini. Bahwa hanya di dalam Kristus pengharapan sejati itu kami boleh temukan. Anugerah Tuhan memampukan kami. Biarlah hidup kami yang satu kali Tuhan kasih, kami boleh sungguh-sungguh upayakan hidup dengan benar dan memuliakan Tuhan saja. Ini doa kami Bapa. Hamba selesai dengan firman Tuhan, tetapi kiranya Roh Kudus akan terus memampukan kami hidup di dalam firman itu hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Oke, amin untuk firman Tuhan. Selamat Paskah sekali lagi untuk kita semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Oke, sungguh firman Tuhan yang sangat indah ya. Kita diingatkan kembali bahwa pengharapan sejati itu hanya di dalam Kristus saja. Oke ya, untuk meresponi firman Tuhan, mari kita angkat lagu pujian Sebab Dia Hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong nyatakan Yesus telah hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Ia tahu hari esokku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong nyatakan Yesus telah hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena Ia tahu hari esokku, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami mengundang Bapak Zeus untuk memimpin kita dalam doa penutup.
Mari anak-anak, kita semua akan menutup ibadah Puncak Paskah tahun 2026 ini di dalam doa. Dengan sikap hormat di hadapan Tuhan, mari kita semua berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Mulia, Allah yang menciptakan kami untuk hidup memuliakan nama-Mu, Allah yang merencanakan karya agung penebusan oleh karena kami tidak mampu hidup menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang begitu indah pada ibadah Puncak Paskah 2026 ini. Bapa di surga, pengharapan yang benar di dalam Kristus adalah satu wujud nyata bagi kami sekalian. Kami mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan terus memelihara iman kami hingga akhir hidup kami. Sejak kami kecil, kami terus membaca firman Tuhan dan berdoa, sehingga kami boleh menyatakan hidup yang bersandar penuh kepada Allah saja. Kami terus percaya kepada Kristus dan mau hidup benar bagi kemuliaan Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus terus menyertai kami sekalian, guru-guru, murid-murid, orang tua, dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah Paskah kita pada hari ini sudah selesai. Kiranya di momen Paskah ini kita diingatkan kembali bahwa pengharapan sejati hanya di dalam Kristus. Ya, oke, untuk anak-anak sekalian yang ada di ruang kelas ataupun yang ada di ruangan ini, boleh bersalam-salaman dan mengucapkan selamat Paskah 2026. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.